Good morning leaders. Saya ada pertanyaan menarik untuk teman-teman dipikirkan. Kenapa sih sebagai pengusaha, sebagai eksekutif, sebagai bos, direktur mungkin ya, kalau perusahaan-perusahaan multinasional kan mungkin bosnya sudah punya beberapa direktur. Para direktur yang mendengarkan vlog ini, melihat vlog ini, kenapa kita malas berpikir strategi? Kita paling malas berpikir strategi. Nah, ini sebuah pertanyaan yang kita renungkan di minggu ini. Hari Minggu ini ya, waktunya thinking time. Nah, ada 3 hal yang perlu saya sharingkan. I think you know this already. Ada 3 level di dalam bisnis yang berhubungan dengan berpikir. Yang pertama, yang paling basic adalah berpikir tentang practical thinking, yaitu tentang solving problem atau troubleshooting. Misalkan ada masalah di lapangan, ada masalah produksi, ada masalah pengiriman, ada masalah konsumen komplain, itu semua berhubungan dengan practical. Ya, praktis yang berhubungan dengan troubleshooting. Itu level paling thinking, paling basic. Yang kedua adalah tactical thinking, yaitu tentang how to. Bagaimana Anda mendapatkan yang Anda inginkan. Misalkan negosiasi, taktis negosiasi, taktis untuk memenangkan pasar, tactical untuk memenangkan project, tactical untuk presentasi supaya closing. Itu semua tactical, how to. Bagaimana you get what you plan to have, atau bagaimana Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. And then, finally nomor 3 strategic, yaitu adalah planning dan berpikir jangka menengah sampai panjang. Nah, mari kita lihat kenapa para pebisnis, para eksekutif malas berpikir strategis. Karena strategis adalah yang paling tidak langsung hasilnya. Mari kita lihat. Practical. Pada saat Anda berpikir practical, ada troubleshoot. Tentu akan ada namanya closure atau ada sebuah finish line di mana Anda setelah ada masalah, Anda pecahkan, Anda merasa, yes, I solve the problem. So you happy. Anda happy banget ya. You, saya, semua samalah manusia ya. Kita happy banget ketika ada sebuah masalah, kita pecahkan. Or enggak bisa dipecahkan, which is membuat kita jadi kepikiran dan membuat kita bergerak untuk penasaran. Itu adalah practical. Tactical, sama juga. Walaupun agak lama sedikit, harus mikir, harus sedikit berencana. Tapi pada akhirnya endingnya jelas. Oh, kalau saya negosiasi, saya bisa nggak dapat harga yang paling bagus. Atau kalau Anda sebagai penjual, Anda lagi sales pitch, bagaimana bisa closing dengan bagus. Dan akan muncul sebuah closure atau finish line yang jelas. Sehingga Anda mendapatkan sebuah gairah. Nah, kalau strategik ini yang paling panjang. Kenapa? Belum tentu Anda mikir paling berat. Jadi saya jelaskan sebentar lagi kenapa kok paling berat. Kita mikir paling berat, tapi hasilnya belum karuan muncul langsung. Itu kenapa kok paling males orang berpikir strategis. Dan saya buktikan berkali-kali bahwa kalau saya bicara strategis, itu pasti pengusahanya langsung nyelimur ya. Nyelimur itu maksudnya berbelok ke arah lain bicaranya. Kan tidak jelas. Kenapa kok sekarang ngomong masalah yang masih 2-3 tahun ke depan? Di depan saja saya perlu solusi. Ya, yang sekarang aja masih belum ada solusinya. Nah, kenapa kalau gitu kita berpikir strategis? Karena strategis ini menentukan mana yang relevan perlu kita pecahkan dan mana yang tidak relevan yang tidak perlu kita pecahkan. Itu kenapa energi kita habis kalau kita tidak ada strategi. Kita hanya fokus ke praktis dan tactical setiap hari. Dan by the way, 90%, 80% orang yang saya coach pasti akan lihai di practical dan tactical, tapi biasanya lemah di strategic. Or at least kalau saya ajak bicara strategis, mereka langsung bersembunyi di balik konsep. Oh ya coach, saya punya ide ini coach, saya punya planning seperti ini. Ketika saya dalami, saya drill down, ternyata itu belum jelas. Artinya strategi itu hanya disamakan dengan memiliki ide. Hanya disamakan dengan memiliki sebuah wish, harapan. Oh ya coach, saya mau buka cabang suatu saat nanti tahun depan. Saya tanya tahunnya kapan, how do you plan to do that? Mereka nggak bisa menjawab. So, strategi bukan ide ya. Ide itu adalah cikal bakal strategi. Tapi kalau kita ngomong berarti strategi itu apa coach? Strategi itu adalah ide yang diimplementasikan dalam bentuk rencana. So, again, saya tidak bicara hari planning, saya bicara tentang thinking. So, gimana caranya kita melatih strategi kalau gitu coach? Ada 5 area yang bisa Anda latih. Anda bisa catat ini, Anda bisa rekam video ini karena ini adalah inti dari ketika saya meng-coach eksekutif. Ya, saya eksekutif coach, saya meng-coach pebisnis dan para eksekutif, GM, direktur, dan seterusnya. Pengusaha-pengusaha yang saya coach, ada 5 otot yang saya latih secara nggak langsung. Ya, yang pertama adalah otot memprioritaskan. Latihan strategi yang paling gampang, yang paling jelas, yang paling langsung adalah Anda perlu tahu mana yang perlu Anda lakukan dan mana yang tidak. Ini biasanya cukup menarik ketika kita membuat tabel.
Oke, hari ini kerjanya apa Pak? Bu, oh kerjanya A, B, C, D, E, F, G. Mana yang perlu Anda lakukan? Kenapa alasannya itu perlu dilakukan? Kalau nggak dilakukan, apa konsekuensinya? Yang mana duluan dilakukan? Dan itu adalah latihannya. Ya, itu pertama, latihan memprioritaskan. Yang kedua, sulit ini, yaitu berpikir jernih alias menghindari bias ya. Bias itu kan berpikir yang tidak lurus gitu, karena pengalaman kita yang lalu, karena kita merasa takut dan seterusnya. Apa sih artinya? Artinya Anda mempertanyakan hal-hal yang sifatnya belum pasti di dalam otak Anda. Misal contoh, Anda mempertanyakan, apa betul konsumen itu selalu butuh hutangan baru beli? Apa betul harus saya diskon baru mereka mau beli? Ini pertanyaan-pertanyaan yang membuat Anda berpikir ulang tentang konsep-konsep dalam bisnis Anda yang belum tentu benar. Ya, jadi bias yang kedua. Nah, setelah bias ini Anda latih sehingga Anda clear di otak kita, maka Anda bisa mulai mendengarkan, listening. Yang ketiga, listening, yaitu mendengarkan pendapat orang dengan jernih, masukan orang, konsep orang, kritik orang, terutama tim Anda, terutama mentor Anda kalau punya mentor, atau coach Anda kalau Anda punya coach, konsultan Anda, or just friends, ya, Anda tanpa membuat sebuah tingaling-aling ya, tanpa Anda salah paham, Anda bisa mendengar dengan jernih dan jelas, listening. Yang keempat adalah latihan untuk bertanya. Nah, kalau yang kedua tadi bias bertanya kepada diri sendiri, yang keempatnya adalah bertanya kepada orang lain dengan pertanyaan-pertanyaan yang baik ya, yang Anda tidak cuma tanya karena why, kenapa omset kok jelek, itu pertanyaan standar. Anda bisa bertanya dengan lebih jelas. Ya, salah satu pertanyaan yang saya minta kepada para klien saya melatih adalah tanyakan kepada tim Anda, kepada operasional, kalau Anda jadi bos, apa yang Anda akan perbaiki dulu di perusahaan? Ini bagus banget untuk melihat perusahaan dari kacamata practical dan tactical yang Anda angkat dan Anda mikir, oh kenapa anak buah saya mikir seperti itu, dan Anda bisa masuk ke dalam strategic thinking Anda. Oke, dan yang keempat, yang kelima terakhir adalah yang saya bilang dengan namanya memetakan semua menjadi sebuah konsekuensi, rencana planning dengan konsekuensi yang jelas. At the end of the day, latihan dari strategik adalah untuk memaksimalkan kekuatan Anda, kekuatan tim Anda, kekuatan organisasi Anda, dan mitigating, mengurangi, menekan apa yang lemah di perusahaan Anda sehingga Anda bisa mencapai dream Anda dengan lebih cepat. Problemnya adalah ketika Anda berpikir strategi, hasilnya tidak bisa langsung muncul. Itu kenapa orang paling males bicara strategi. Tapi ini kalau nggak dibicarakan, maka practical dan tactical Anda itu tidak ada arahan, tidak ada guidance, tidak ada sebuah blueprint yang membuat Anda menjadi clear. Akibatnya apa, Coach? Akibatnya Anda capek muter-muter di tempat yang sama terus bertahun-tahun, tidak ada kemajuan. Oke guys, I hope this is useful. Semoga kita bisa mulai berpikir strategis. Dan saya udah 2-3 minggu ini berbicara tentang strategis thinking. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi ya, dengan poin-poin apa yang perlu kita pikirkan di dalam strategis. I see you tomorrow. Bye-bye.